Hai guys, kembali lagi di Kacamata Ari, ruang inspirasi untuk para praktisi. Saya saat ini ada di Pelabuhan Wisata Kumai untuk pintu gerbang menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional ini sangat terkenal karena salah satu wisata orangutan di Indonesia yang sangat populer. Satu ada di Sumatera, Bukit Lawang, dan kedua ada di Tanjung Puting. Dan Tanjung Puting sangat terkenal karena salah satunya pernah dikunjungi oleh artis dunia Julia Robert dan juga beberapa mantan presiden Amerika Serikat yang saya ketahui pernah berkunjung ke Taman Nasional ini. Selain itu, lebih dari 50 tahun sebenarnya Birute Galdikas, Profesor Birute Galdikas telah memulai penelitian tentang orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Di sini juga ada unit care untuk perawatan orangutan yang didapatkan dari daerah lain untuk dilakukan perawatan sebelum dilakukan rilis. Pendek kata, Tanjung Puting sangat terkenal. It's one of the best juga in the world untuk experience. Karena dari sini Anda lihat ada sungai Kumai yang kemudian akan masuk ke Sungai Sekonyer, dan kemudian kita akan menuju ke Taman Nasional di Taman Nasional Tanjung Puting. Dari sini kita bisa menggunakan kapal klotok, Anda bisa lihat, bisa juga menggunakan speedboat. Dan sebelum pandemi ini menghasilkan perputaran uang yang sangat besar. Kalau perhitungan saya prediksi sekitar 60 sampai 80 miliar per tahun, dengan jumlah kunjungan wisatawan asing di 2019 sekitar 18.000 orang, dan wisatawan Indonesia hampir berimbang di angka yang hampir sama. Dan itu melibatkan banyak masyarakat lokal, baik itu sebagai pelaku, untuk pemilik boat, kemudian pengelola tours, kemudian juga pemandu wisata. Dan yang gak kalah hebat, di Tanjung Puting ini ada asosiasi pemasak di kapal. Dan ini nanti kita akan cerita. Saya lagi nunggu teman saya, salah satu tour operator di sini, salah satu juga ada seniors nanti tour operator, untuk kita mendiskusikan tentang bagaimana dampak pandemi. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini mulai bergerak bangkit setelah pasca pandemi sedikit menurun. Ini teman saya, Bang Yomi. Ya, halo, kemari. Thank you banget. Ketemu ya. So, teman-teman, Yomi Kamale, salah satu tour operators di sini yang juga owners dan pengelola beberapa kapal wisata ya. Dan pengalamannya menarik. Saya justru calling kemarin bilang, Bang Yomi bisa datang ya gitu, teman-teman, karena ada cerita unik dari Bang Yomi ini. Jadi bagaimana shiftingnya cepat di masa COVID. Terus saya lihat lagi ada apa tuh kapalnya itu. Saya pengen dengar story. Siap. Dampak itu gimana Bang Yomi? Memang secara ini ya, dampak COVID-19 ini ya istilahnya satu, memberikan dampak yang luar biasa dengan dunia kami yang biasanya istilahnya ada posisi enak gitu kan, kita beralih ke posisi yang tidak begitu enak, tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Istilahnya 2 tahun lebih kita berjibaku gitu kan dengan COVID ini. Nah jadi ya, tapi di sisi lainnya juga baiknya adalah kita bisa mencari alternatif pekerjaan lain gitu kan. Karena mungkin jadi samping negatifnya banyak pasti ya. Jadi saya pengen didapat dengar cerita, tapi masih ada sisi positif menurut Bang. Sisi positifnya ada, karena satu, kita jangan terlalu terlena juga dengan zona aman ini gitu kan. Kita mungkin harus
bisa mencari beberapa alternatif untuk menunjang pekerjaan kita. Karena kita ketahui bahwa pariwisata juga sangat rentan. Betul. Rentan di politik, keamanan, Eksternal faktor, eksternal faktor. Nah, mungkin hal-hal ini juga yang kita antisipasi. Sebenarnya kita mengantisipasi 1 tahun gitu pandemi, tapi molor gitu kan. Nah, kita yakin lah kalau 1 tahun kita masih bisa bertahan, gitu kan, masih bisa bernapas. Akhirnya masuk tahun kedua, udah ada beberapa aset yang harus kita jual untuk istilahnya bertahan gitu kan, terutama kapal atau kelotok wisata ini. Padahal kan itu utama banget. Ya, urat nadi kita untuk tur ada ke di Taman Nasional. Taman Nasional itu di Kelotok, dan itu terpaksa harus di Lego juga. Kalau di Lego sih enggak ya istilahnya. Kita paling ada memang kalau udah nggak bisa merawat, ada juga beberapa teman yang harus melego dan menjual gitu kan. Tapi kita ada juga saya kelola tuh ada 6 kapal. 6. Yang memang semuanya bukan punya saya gitu kan, ada beberapa yang ada punya investasi teman gitu ya. Investasi teman. Nah, yang punya saya sendiri ada 1 yang memang harus saya tidurkan dulu gitu kan, karena gimana itu tidur? Ini menarik ini tuh. Tidurkan itu kalau ada kapal ditidurin, ngebayangnya itu digeletakin gitu tuh. Ya, digeletain. Bilangnya gini, 1 kita harus bayar sewa orang yang jaga. Nah, waktu itu orang yang jaga. Ini biaya di luar yang nggak open ya. Orang yang jaga. Terus juga mengantisipasi kerusakan yang lebih parah. Nah, karena biaya rawatnya yang mahal. Berarti itu juga mahal ya. Ya, mahal. Karena kayu dan dia ngambang ya. Jadi bersandar di pelabuhan-pelabuhan ini. Karena kita kan di Kumai ini kan airnya asin. Jadi kalau bahasa sini payang atau tritip, nah itu yang merusak bodi. Nah, jadi saya dengan terpaksa kapal saya yang 1 saya bawa ke perairan air tawar di dalam Sungai Sukabumi, ke hulu. Nah, jadi saya tidurkan lah di situ. Nanti kalau ada uang lagi, saya akan bangunkan lagi dan rehat. Kawan-kawan, ini inspirasi banget. Jadi artinya, tapi mesin diangkat. Mesin diangkat. Cuma diangkat, bodi itu dibawa ke hulu di air tawar, terus ditenggelamin setengah gitu. Ya, saya tengah aja. Setengah. Ya, setengah. Jadi dia itu pokoknya dia tidur ya. Dia tidak dimakan tritip. Kalau di sini tritip itu teman-teman itu kerang. Dia memang biasa kalau Anda ke pelabuhan suka lihat di kaki pelabuhan ya, kalau yang dari jeti-jeti yang ada jembatan ada pakai kayu, Anda akan lihat tuh di bawah tuh ada kerang-kerang yang nempel, itu tritip namanya. Jadi si tritip itu saya ngerusak juga atau ya, jadi tritip udah pasti ngerusak. Tapi kita di sini ada sih namanya kapang. Jadi dia itu kayak cacing. Kapang. Iya, jadi kepalanya tuh keras. Nah, jadi itulah yang masuk ke papan atau ke kayu dan itu yang akan makan dikit-dikit. Dia kecil kayak cacing, kepalanya keras, dia masuk di papan kapal, di papannya kapal, dan itu ngebolongin. Dan dia tidak menembus, dia akan mengikutin itu. Jadi kalau itu nggak dirawat, tidak terlihat, dan dia bisa kapal pelan-pelan lapuk gitu. Kayak yang kita lihat lah ya. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat kebocoran itu juga kebocoran itu juga salah satunya. I see. Nah, makanya kalau dibawa ke air tawar, si kapang ini mati. Jadi dia nggak hidup di air tawar. Dia adanya di air payau atau asin. Air asin. Nah, makanya itu. Nah, selain pengetahuan lokal nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di Delta, ini metode saya menarik karena saya lihat di YouTube. Ditenggelamin gitu ya. Jadi unik kan? Orang bukan diselamatin, justru si kapal ditenggelamin untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita hitung dari kos ngerawat, kos untuk bayar orang, bayar parkir gitu ya. Itu lebih murah ditidurin. Paling kita itu nanti kalau dibangunin kita paling nyuci gitu kan, lumpur kita keluarin, pasang mesin, ngecat ulang, udah bisa jalan. Nah, itu inspiratif kawan-kawan. Itu hitung-hitungannya tetap di hitung-hitungan bisnis. Jadi ke situ. Tapi itu salah satu metode ya. Jadi banyak juga yang dijual, banyak yang ini. Terus selain itu buat pribadi bertahan apa itu Nah, memang kita di awal-awal COVID saya pribadi sempat jualan makanan kuliner.
kuliner. terus juga jualan tanaman, karena tanaman waktu itu kan Lagi tren, lagi tren. Orang banyak di rumah, Iya, ngurus tanaman jadi booming gitu. Dan justru sekarang tanaman sampai sekarang saya masih bertahan Wah, dan keren. peminatnya oke, sampai dari luar kota juga, dari Jakarta, Surabaya dan segala macam. Wow, Ya. itu di package dikirim gitu. Di package dikirim, terus kita ada juga kerjasama dengan apa ya istilahnya pengepul juga yang ada di Jawa gitu kan, atau apa jenis-jenis keladi gitu, nah itu bisa. Nah, Wah, keren. Jadi buka jaringan baru di bidang yang lain. Yang mungkin kalau ada, ya kita tidak berharap ini terjadi lagi di pariwisata, tapi itu bisa jadi tambahan. iya betul. Kalau kulinernya dagangnya oke juga jalan. Kalau kuliner saya kemarin tuh bertahan di 6-7 bulan aja, karena istilahnya kalau kulinernya kan perlu konsisten. Terus masak kita harus pagi-pagi gitu kan. Terus saya sama istri kebetulan kita ada anak kecil ya, mungkin tidak begitu kuat gitu kan, karena harus ngurus itu, jadi kita stop. Ya, shifting mindset sama itu di situasi bertahan itu sangat memungkinkan, tapi tetap saja kalau nggak punya passion yang kuat, nampaknya perhitungannya jadi nggak pas juga. Nggak pas. Kalau teman-teman yang lain tuh, di sini kan banyak ya Bang Yomi. Nah, saya sebetulnya mau ada senior kita juga nih, saya lagi nungguin juga. Nah, itu gitu. Siap. Bang Heri. Wah, ini Pak Ari, apa kabar? thank you banget. Lama dulu. Salam dulu. Teman-teman, ini Theo senior di sini. Senior. Saya main di Tanjung Puting itu bawa tour. Saya dulu tour operator juga, teman-teman. Saya bawa untuk special bird watching di 87 saya mulai masuk sini. 87, 88, 89 terus. Nah, yang starting situ saya agak benci Tanjung Puting tuh Bang Yomi dulu di 98 ya. di eranya penebangan kayu banyak banget lagi itu. Saya protes dari tour operator asing ke kami, nggak tahan gitu. Jadi kita bilang kita stop dulu, tapi kesininya saya lihat trip kami yang sifatnya bird watching ya itu nggak terlalu banyak lagi sekarang di Banking. Dulu Banking is one of the writers yang penulis buku untuk guidebook di Asia. Itu kebetulan tour sama kami, kita handling itu. Saya dengan beliau dari 87 sampai beliau sangat tua di 73, 74 akhirnya stop. Ya memang stop, dan kita nggak alihkan juga tuh Bang. Ini dulu banyak diam nih. Gila, itu cerita masih ada zaman teman kita mau di Sorongan dan sebagainya. Jadi ada Edi Hendras ya kan. Jadi itu story kawan-kawan, story old, dan saya selalu senang karena saya pribadi sebenarnya Bang Yomi mungkin nggak tahu, saya sebenarnya dulu peneliti orang hutan lama, tapi saya meneliti di Ketambe di Sumatera. Ya, di Aceh tepatnya, di Aceh Tenggara. So gimana bisnis? Mulai bangkit. Sama Kondisinya sama. Oke. Jadi memang ini dulu ya kita, kalau yang lain kan sudah nih ya, mungkin Yomi sudah menyampaikan ini juga. Jadi kalau kita melihat dari histori perjalanan kita dulu, makanya lahirlah Senior tadi. Nah, saya melihat kan memang aktivitas pariwisata ini kan memang di antara tahun 80 sampai dengan 89 awal. Karena kalau saya sendiri pribadi itu 89 sebenarnya, karena waktu itu event di mana ada grup besar yang kita handle dengan kondisi yang memang saat itu terbatas kan. Klotok pun kita waktu itu menggunakan bukan klotok yang kita lihat sekarang kan, nggak nyaman banget kan. 2008 itu aja 2004 sampai ke 2012 itu masih ada klotok-klotok yang masih yang lama yang ingat kan waktu itu udah lihat aja tuh. Iya, keren banget, nyaman. Dulu ingat nggak? Mari kita ke WC aja kita. Oh iya. Ada baru. Jadi dulu kalau story itu WC itu saya bawa flying seat sendiri. Jadi kita pakai kayu gitu, tonggak 4 tutup gitu ya, teman-teman. Itu WC-nya. Itu menarik. Tapi kalau kita lihat sekarang udah sangat bagus. Juga
kita tekankan untuk perubahan ya Bang Heri ya. Betul. Jadi cuman COVID ini satu-satunya nih yang terjadi. Tapi teman-teman jangan lupa juga ya bahwa apa namanya Tanjung Puting itu satu-satunya tempat yang pernah digunakan untuk Grade 8 Conference di 1991. Dari situ tuh Tanjung Puting mencuat popularitasnya di dunia dan sampai saat ini. Oke, kalau Bang Heri ini tadi ceritanya dia dagang, terus dia apa lagi tuh tanaman lagi dan masih jalan katanya. Bahkan ada itu pakai delivery service nggak? Delivery service. Jadi kurir, making semua ada. Kadang kalau lagi banyak ya kita manggil teman juga. Pengalaman yang paling ini Bang Heri, jadi apa tuh? Bos jadi apa? Gue pengen bos jadi apa? Ini yang paling sulit sebenarnya, merubah mindset kan. Dari pemerintah duduk di meja, sekarang jadi ngantor-ngantor barang. Jadi kurir. Ya, jadi gini, waktu kita pandemi kemarin, nah kita ini kan di keluarga itu kan istri kan juga guru, ya kita ada inilah untuk mensupport kita. Nah jadi untuk masih ada stabil lah ya. Nah untuk yang lainnya saya ngatasin waktu itu ya delivery, jual online sekaligus ngantar. Nah ini yang paling berat bagi kita. Bayangin merubah mindset. Belum lagi kita feeling ya. Kayaknya gimana gitu kan, dari yang harus begini kan gue gitu. Iya, sampai segitu rasanya itu gimana gitu berubah kan. Ada rasa malu, ada rasa gengsi, nyampur semua. Tapi karena situasinya kita harus jalani. Jadi kemarin saya sempat jualan online sekaligus delivery. Asik. Nah, tapi gini, nilai positifnya bagi saya, setelah saya mengalami pandemi itu kan kegiatan atau usaha yang masih bisa bertahan itu salah satu selain makanan adalah ekspedisi. Asik, betul. Nah, makanya tahun ini saya orang belanja online kan, maka saya pikir ini adalah peluang. Ya. Nah ini akan coba saya juga nanti tekunin ke depannya. Di ekspedisi, di kurir misalnya, daftar ini. Jadi ya ini pelajaran berharga lah bagi saya. Betul. Saya sepakat sih sebenarnya online delivery itu tetap bisa akan terus jalan. Online ini semua orang makin terbiasa karena COVID kan didorong COVID semua terbiasa menjadi orang belanja online, kemudian deliverynya tinggi, emang naik banget. Pesan dari rumah, itu yang kemarin sempat kita lakukan. Jadi untuk mengatasi selama pandemi itu memang tidak akan banyak lah sedikit tapi tanggung. Tapi saya melihat dari pengalaman inilah yang bikin ini. Kalau secara umum nih saya Bang Yomi, Bang Heri, saya pengen tahu banget. Dulu kan banyak banget di sini di 2019 kita catat, wah yang pegang booth nih hampir berapa ya catatan kita 120 kan? 124 bahkan 124 sehingga saya catatan kita tuh terakhir pertemuan. Sekarang sisa berapa pertemuan? 30 lebih kayaknya. Kurang lebih 30 yang siap operate. Dari 110. Sorry, ini prihatin sekali. Jadi Anda bisa lihat dan yang hilang hampir 90-an katakan. 120 kurang 30 ya 90 ya. 90-an, 95. Katakanlah kalau kita bulat 100 lah ya. Berapa satu aset kapal kira-kira? Kalau kapal rata aja lah. Maksudnya nilainya. Satu unit kalau yang ukuran sedang ya, yang bisa kapasitas 4 sampai 6 orang. Kalau sekarang ini kalau bikin baru mungkin di angka 500 juta. Kita hitung ya. 124 kurang 30 lah. Sisa 30 berarti 90-an. Kita bulat lah ya 100 pengen hitung gampang. Iya. Satu kapal rata-rata di tahun itu yang paling medium itu kan ini range ya antara yang 500-600 juta sampai yang 250 juta. Katakanlah 3,5 ya. 3,5 400 itu sendiri deh. 900 juta lo kali 100 itu berapa puluh M. Itu baru dari kapal. Belum kita lost job ya kan. Kita berapa jumlah pembantu Pak? Nih teman ini HPI, ketua HPI Kalimantan Tengah.
Ya, memang kita pemandu di Kabupaten Kota Waringin Barat ini itu tercatat di kita 170 orang dan itu terbanyak se-Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, Tanjung Puting paling banyak dengan jumlah 170 dan itu tidur semua. Tidur, ya tapi istilahnya itulah 2 tahun, tapi teman-teman di sini saya salut juga mereka yaitu tidak bermanja diri, dalam artian dia cepat bangkit dengan mencari alternatif pekerjaan. Ya memang di kita sini kan sektor perkebunan juga cukup waktu itu masih bisa nolong. Jadi mereka lari ke sana gitu kan, ke perkebunan. Usaha mandiri juga. Usaha mandiri, terus ada jadi tukang juga harian apa dan segala macam gitu kan. Nah itu. Pokoknya intinya serabutan. Ya serabutan yang penting kan. Bertahan gitu ya. Selain pemandu, ya kan? Ya. Kita punya yang paling banyak ini yang saya selalu suka di sini, the best itu adalah asosiasi tukang masak ya. tukang masak di kapal. TCA. Apa bedanya? TCA, Tourist Cook Association namanya. Tourist Cook Association, dan itu semua ibu-ibu, semua kebanyakan mayoritas perempuan. Dan di sini salah satu menurut saya adalah pemberdayaan perempuan di pariwisata yang paling cukup kencang. Karena setiap grup itu tukang masak dan masaknya top lah, Mas. Apalagi kalau udah dapat udang galang, udah top. Berapa orang tuh jumlahnya? Yang terakhir kita itu total keseluruhan 125 orang. Maksudnya yang aktif itu 90. 125 aktif, 90 tidur. Jadi kalau di Tanjung Puting ini memang menarik, ya kan? Asosiasi itu kan hampir semua asosiasi ada di sini. Ada. Iya. Apa ini? Jadi kita punya HKWK, itu himpunan atau asosiasi kelotok wisata yang kita udah lihat. Iya, teman-teman, punya kelotok nih ada asosiasinya, yang jumlah 124 tadi. Iya, yang asosiasinya ada. Kelotok wisata, kemudian kita punya asosiasi tukang masak untuk wisatawan. Asosiasi tukang masak. Ada HPI. Pemandu wisata, kemudian asosiasi biro perjalanan wisata, TO, Asita itu ya. Iya, Asita itu. Kemudian ada satu lagi nih, yang teman-teman speedboat. Speedboat juga itu ada. Itu jadi dampak ini sebenarnya sampai 5 asosiasi kelompok besar yang total semua masyarakat. Iya, Kalau si speedboat itu jumlah berapa? Kalau speedboat yang terakhir kita bertahan cuman ada 6 speedboat yang bertahan. Ada satu besar ya nggak salah ya. Ya, itu besar. Cuma kalau total dari semuanya itu ada berapa kemarin, Mas? Masuk. Ada 14 kan. 14 ya. Masuk. Yang masuk ke kita ada 14 speedboat. 14 speed ya. Tapi memang teman-teman speed itu biasanya melayani wisatawan dia yang ingin punya waktu pendek, pengen cepet. Karena masuk ke dalam tuh biasanya cepet banget dia. Gitu ya. Kemudian kalau kelotok itu enjoy the experience gitu ya. Kita bisa sampai 30 trip loh. Dalam 1 bulan. 1 bulan. You can imagine. Iya. 30 trip. Di sini sebenarnya community base-nya kuat. Ya. Sebagai salah satu contoh pariwisata berbasis masyarakat, tapi udah pada level medium up ya.